Senin 8 Agustus 2022 segera dimulai. Monday, August 8, 2022. The ceremony will begin soon. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. All of the captains of groups are in line. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. The leader of ceremony takes the lead. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpin barisan yang paling kanan. The honor giving to the leader of ceremony, led by captain and followed by all of the participants. Kepada pemimpin upacara, hormat! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Every captain report to the leader of ceremony. Laporan diterima. Balik tempat. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. The leader of ceremony prepares the participants. Pimpinan saya ambil alih. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. The inspector of ceremony takes the blame. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. The honor given to the inspector of ceremony. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. The leader of ceremony reports to the inspector that the ceremony will be begin. Upacara bendera merah putih 8 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi
diiringi lagu Indonesia Raya. The flag raising and followed by Indonesia Raya song. Kepada bendera merah putih, hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. A moment of silence led by the inspector of ceremony. Untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
diikuti oleh seluruh peserta upacara. Reading the text of Pancasila by the Inspector of Ceremony and followed by all of the participants. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Reading the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Reading the students' rules and followed by students. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Ogan Komering Ungu berjanji. Kami SMP Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Hormat kepada guru dan warga sekolah lainnya. Hormat kepada guru dan warga sekolah lainnya. 2. Dua. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Amanat pembina upacara, serta upacara diistirahatkan. The inspector of ceremony give advice. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 beserta seluruh Dewan Guru. Yang saya hormati, di belakang saya ada Kepala Bidang Pembinaan SMP Pak Muhammad Dorjatun, ME, SEME. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SD Pak Sobri, SPD, MSI, MPD. Yang saya hormati Ketua K3S SD Pak Amrullah, SPD, MPD. Yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku sekalian, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita semua masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan salawat teriring salam senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat yang seluas-luasnya di akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini saya sengaja datang ke SMP 1 ini untuk bersama-sama melaksanakan upacara bendera. Ada satu kebanggaan yang saya lihat hari ini, suatu yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Saihon selaku Kepala Sekolah dan Dewan Guru Pembina. Upacara pada pagi hari ini berlangsung sangat baik. Coba tepuk tangan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi terutama kepada para petugas upacara dan seluruh peserta upacara yang telah melaksanakan upacara dengan baik dan tertib ini. Tentu ini bukan didapat begitu bangun dari tidur, tetapi saya yakin ini adalah hasil latihan kerja keras dari seluruh siswa, peserta upacara dan petugas upacara, serta pembina atau pelatih dari anak-anak sekalian. Ke depan tentu harus tetap dijaga dan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan kedisiplinan. Mungkin perlu nanti SMP Negeri 1 bekerjasama dengan kepolisian atau tentara terkait dengan pembinaan baris berbaris dan upacara agar bisa lebih baik lagi. Upacara ini, apel pagi, sesungguhnya mempunyai makna yang sangat tinggi, terutama terkait dengan disiplin, membangun disiplin diri. Saya begitu diminta oleh Pak Saifon untuk menjadi pembina upacara. Setelah sholat subuh Pak Saifon, saya sudah siap-siap. Saya tahu karena
begitu penting, dan saya tahu pasti anak-anak sekalian sudah datang dari awal. Oleh karenanya saya tidak ingin kalah dengan anak-anak. Saya juga datang lebih pagi ke SMP Negeri 1. Tetapi saya amati dari mulai awal sampai terlaksananya upacara bendera ini, anak-anak semua terlihat tampak semangat dan alhamdulillah dapat melaksanakan upacara ini dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, terutama terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah mulai diajarkan kepada anak-anakku sekalian. Kurikulum Merdeka ini membawa suatu metode pembelajaran yang mungkin sedikit berbeda dengan kurikulum ke-13. Tetapi kalau kita amati, sesungguhnya tidak ada yang terlalu berbeda, hanya metode pengajarannya saja. Materi pembelajaran terutama terkait dengan profil pelajar Pancasila itu masih berbasis kepada keimanan, ketakwaan, moral, etika yang kalau dulu namanya pendidikan moral Pancasila. Isi dari materi itu tidak jauh atau bahkan tidak keluar dari butir-butir Pancasila kalau dalam kurikulum yang terdahulu. Nah, ini perlu disikapi oleh seluruh siswa, terutama Dewan Guru, karena kurikulum Merdeka ini implementasinya masih tergolong baru. Selanjutnya terkait dengan situasi yang mungkin banyak sebagian orang mengatakan ngetren, tawuran siswa, kemudian perilaku siswa yang kurang pas, hendaknya tidak terjadi pada anak-anakku sekalian dan seluruh siswa di Kabupaten Ogan Komering. Saya menekankan agar anak-anakku sekalian bisa lebih selektif, terutama dalam berperilaku. Tidak boleh ada di antara anak-anakku yang ikut-ikutan tawuran, berkelahi, atau berperilaku tidak baik lainnya. Sekolah tentu akan memberikan sanksi kepada anak-anak. Kalau memang itu terjadi, harus diberikan sanksi yang keras pada kepala sekolah. Ini semua perlu agar kita bisa lebih baik lagi. Tadi sudah dibacakan janji siswa pada poin yang kelima, selalu menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Benar tidak? Benar ya. Kemudian yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati guru, menghormati teman-temannya. Benar tak? Itu bukan hanya sekedar janji yang dibacakan saja,
Tetapi makna dari janji-janji siswa itu harus benar-benar dipahami, dipedomani, dan dilaksanakan. Ada yang galak tawuran, yang galak membuli, tidak boleh terjadi di SMP Negeri 1. Tidak boleh terjadi di SMP Negeri 1. Dan alhamdulillah memang belum ada laporan, tidak kita dengar ada kejadian-kejadian seperti itu di SMP Negeri 1. Selanjutnya terkait dengan suasana COVID-19 yang alhamdulillah mulai mereda ini, tetapi kita juga harus tetap waspada. Berkaitan dengan hal itu, kita belum merekomendasikan untuk membuka kantin sekolah, Pak Kepala Sekolah. Kalaupun memang sudah ada yang membuka, itu benar-benar harus diperhatikan, terutama dari sisi kebersihannya. Kebersihan kantin sekolah harus benar-benar dijaga. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, agar bisa selektif untuk jajan atau belanja di luar sana. Kita khawatir kalau kita lengah, kita teledor, bisa jadi virus ini akan bangkit kembali dan menyerang kita semua. Anak-anak sudah merasakan bagaimana tidak enaknya, kurang siknya, kurang berbahagia belajar di rumah yang hanya pegang handphone, kemudian menerima pelajaran dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin tentu tidak akan maksimal, apalagi ada yang sudah setahun lebih, kalau tidak salah, tidak ketemu dengan kawan-kawan yang kelas 3 bahkan sudah perpisahan, sudah lulus, tidak ketemu dengan kawan-kawan. Nah, ini perlu kita sikapi dengan cara kita berdisiplin diri, tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker. Walaupun dalam berinteraksi kita sudah tidak terlalu keras lagi menjaga jarak, tetapi kita harus tetap waspada karena virus ini tidak kelihatan dan sewaktu-waktu bisa terjangkit kembali. Berkaitan dengan lingkungan sekolah, saya juga memberikan apresiasi kepada semua warga sekolah, guru, siswa yang telah bisa menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah segar Pak Saiful. Saya masuk tadi, suasana segar, tanaman tidak ada yang layu, daun-daunan sudah bersih, tidak berserakan. Mudah-mudahan ini akan terus terjadi setiap saat, bukan pada hari Senin ini saja. Ayo kita galakkan dari diri kita sendiri, dari diri anak-anak sendiri. Mulailah berdisiplin, terutama terkait dengan kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Disiplin membuang sampah. Disiplin diri, kesehatan diri, cermin kecerdasan intelektual. Dan itu bukan satu hal yang sulit. Membangun kebiasaan bila dimulai sejak dini, kebiasaan baik, maka akan mempermudah hidup kita di masa yang akan datang. Saya hari ini datang mengajak beberapa kepala bidang yang tadi saya sebutkan, bahkan
ada yang dari SD, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dan Ketua K3S. Ketua K3S itu adalah kelompok kerja kepala sekolah tingkat sekolah dasar, Pak Amrullah yang ada di belakang saya. Kenapa saya ajak Pak Saiful? Saya membiasakan diri mulai membuat suatu kebiasaan di Dinas Pendidikan agar kita bisa pertama untuk dapat kompak dalam melaksanakan setiap program. Jangan dianggap tabu kalau SMP punya acara, SD tidak boleh hadir atau SD tidak diundang. Oleh sebab itu pada saat acara NKKS saya selalu mengajak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, kemarin yang saya lupa menelpon Pak Amrullah karena SD, SMP. Ini agar kita saling memahami, Pak Saiful, ya, memahami pekerjaan dan berkolaborasi dengan baik. Sebab tidak mesti atau bisa jadi kegiatan di SMP untuk bantuan dari sekolah dasar. Begitu juga sebaliknya. Tapi lebih daripada itu, ini adalah program Dinas Pendidikan yang harus disukseskan oleh semua pihak. Sekali lagi terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lain-lain cukup, luar biasa. Tetaplah berdisiplin, ya, tetaplah menjaga kesehatan, terutama terkait COVID-19 ini. Satu lagi, terkait dengan penggunaan handphone, gadget, ya, mungkin efek dari kita belajar daring selama ini, sehingga anak-anak kita ini sudah kecanduan menggunakan handphone, bahkan lebih dari fungsinya hanya sekedar alat komunikasi. Dan ini Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian perlu kita sikapi bersama-sama. Rutinitas razia handphone harus dilakukan oleh pihak sekolah, ya, dengan waktu yang tidak tertentu, bisa sore, bisa pagi, ya, bisa pada saat kedatangan siswa. Silahkan sekolah membuat kebijakan. Razia handphone terutama terkait dengan konten yang ada di dalamnya, terkait dengan foto-foto yang ada di dalamnya, termasuk percakapan siswa dengan teman-temannya. Ini agak rumit Pak Saiful, tetapi perlu dilakukan karena efek dari handphone ini sangat luar biasa. Di beberapa daerah justru bahkan menimbulkan atau menjadi kasus sampai kepada pihak kepolisian. Dan saya tidak ingin itu terjadi pada siswa SMP Negeri 1 khususnya dan seluruh siswa-siswi di Kabupaten Komeringun ini. Terutama terkait dengan konten-konten yang kurang layak. Nah itu harus, bila kedapatan atau ada di handphone anak-anakku sekalian, saya minta kepada pihak sekolah agar diberikan sanksi yang tegas. Bila terjadi yang kedua kali, sanksinya harus lebih tegas lagi. Bila perlu dikeluarkan dari SMP Negeri 1. Paham anak-anakku sekalian? Ini termasuk dalam janji siswa tadi. Siap kalau ketahuan handphonenya disita? Jawabnya masih agak ragu. Siap handphonenya disita? Ini luar biasa, ya.
anak-anak sekarang bersekolah di era yang toleransinya sangat tinggi. Kalau di zaman Bapak sekolah dulu, ya, zaman Pak Sayhon apalagi sekolah, itu Bapak Ibu gurunya pegang mistar yang panjang. Masih ada nggak mistar itu Pak Sayhon? Mistar yang dari kayu. Nah itu mistar itu sangat ditakuti siswa. Kita bisa dipukul kuku oleh Bapak Ibu guru kita apabila kita melakukan kesalahan. Kuku panjang, rambut panjang, itu mistar pasti main. Ya. Dan tidak ada yang berani melapor kepada orang tuanya. Tidak berani kita melapor dengan emak, dengan ubah, tidak berani. Kalau kita melapor kepada orang tua, kita dapat bonus, dibubuhi oleh orang tua, ditambahi. Di mana nak tadi? Dicubit guru, dipukul guru, kita kasih tahu, ditambahi, dicubit. Kalau sekarang anak-anakku sekalian sangat manja. Dimarah sedikit oleh guru, langsung lapor ke orang tuanya. Ya, lapor ke orang tuanya. Orang tuanya sok-sokan ngerti hak asasi manusia. Orang tuanya sok-sokan ngerti hukum. Orang tuanya lapor ke polisi. Cocok deh. Padahal kita dalam rangka mendidik anak-anakku sekalian. Coba lihat di luar sana, banyak yang tidak beruntung. Ya. Pada saat kita apel pagi hari ini, upacara pada hari ini, masih ada di antara saudara-saudara kita yang nongkrong di bawah jembatan, yang nongkrong di emper-emperan toko. Mereka kurang beruntung. Nah, kita harus mensyukuri bahwa kita lebih beruntung dari mereka. Lalu, kenapa anak-anakku sekalian hanya sekedar dicubit, hanya sekedar dimarah oleh gurunya, lapor polisi? Kalau anak-anak sekalian, anak-anak semua sebenarnya tidak salah. Anak-anak semua sebenarnya sehat. Yang salah, yang tidak sehat itu orang tuamu. Sampaikan nanti ke orang tua. Ya, kalau dimarah oleh Bapak Ibu guru, dicubit oleh Bapak Ibu guru, jangan lapor polisi. Ya, sampai rumah minta tambahi. Mak, tadi dicubit Bu Guru. Pesan Pak Kadin, di rumah harus ditambahi, cubit bolong. Nah itu baru pengajaran yang bagus. Ada Pak Sekwan yang sudah dilaporkan ke polisi? Tidak ada ya, di SMP 1. Nah, kasihan dengan Bapak Ibu guru sekalian. Sudah capek mengajari, sudah capek mendidik, dilaporkan ke polisi. Diperas pula kayak oleh pihak lain. Ya, kalau tidak kamu melaporkan ke kejaksaan, kalau tidak kamu melaporkan ke kepolisian. Terpaksa bapakmu, ibumu yang ada di belakang saya ini nyari duit supaya tidak dipenjara. Marahi ya, orang tuanya tegur kalau ada ya seperti itu. Tapi saya yakin tidak hati lagi Pak saya. Walaupun ada jauh di ujung sana, bukan di Kabupaten Oku. Untuk di Kabupaten Oku tidak ada. Mudah-mudahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tetaplah semangat, tetaplah bersukaria, bergembira, karena menuntut ilmu itu tidak boleh stres. Ya, Bapak Ibu juga ngajar tidak mungkin akan menyiksa anak-anak sekalian, jadi tetap enjoy supaya ilmunya bisa diserap dengan baik. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Singing the national song Hari Merdeka. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Pembacaan doa. Reading the prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang patut kami hanturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izinmu-lah di pagi hari ini yang ceria ini kami berkumpul bermunajat kepadamu dalam rangka upacara bendera tiap hari Senin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan hidayahmu agar kami mampu menjadi hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini. Berikanlah kami keselamatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, serta kami dapat berguna dalam agama, nusa, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan para pemimpin kami. Lindungilah mereka, ya Allah, agar mereka dapat mencurahkan segala ilmu pengetahuan kepada kami. Ya Allah, perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. The leader of ceremony give a report to the inspector of ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
The honor given to the Inspector of Ceremony, led by the Leader of Ceremony. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. The Inspector of Ceremony leaves the field of ceremony. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. The honor given to the Leader of Ceremony. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pengumuman. Sebentar, anak-anak sekalian, Bapak Kepala Dinas Kelupaan, kita akan ada kedatangan tamu dari tentara Amerika. Waktunya belum ditentukan, akan kami rapatkan pagi ini. Oleh karenanya semua pihak Bapak berharap bersiap-siap. Demikian tambahan pengumuman. Terima kasih.